Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin, Ketua DKM Masjid Al-Anwar Ustadz Mahmudin, Bapak Camat, para kiai, para ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa taklim dan penghormatan saya kepada beliau-beliau, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Anwar Cinere dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan saya hormati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pertama, mengapa kita merayakan Maulid Nabi? Ini yang akan kita bicarakan. Memang pada momen-momen bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, umat Islam di mana-mana merayakan Maulid. Dan kebanyakan di negeri kita Maulid Nabi ini berlangsung 1 bulan, bulan Rabiul Awal. Ada yang 2 bulan, seperti masyarakat Jakarta, Jawa Barat, Banten, ini banyak yang 2 bulan. Artinya bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini masih dianggap momen-momen merayakan Maulid. Ada juga saudara kita acara Maulid Nabi 5 bulan, di mana saudara-saudara kita di Aceh. Di Aceh ini biasanya peringatan Maulid mulai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan bulan Rajab, disambung dengan peringatan Isra Mi'raj. Ada yang lebih lama lagi, di mana saudara-saudara kita orang Banjar di Kalimantan Selatan. Di sana peringatan Maulid Nabi bukan 5 bulan, tapi 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ini Maulid di negeri kita. Dan cara Maulidnya juga beda-beda. Sebagian daerah di Jawa Timur seperti daerah saya, ceramah Maulid biasanya antara 15 sampai 30 menit. Karena Maulidnya pindah-pindah rumah, pindah-pindah halaman. Ada yang ceramahnya 1 jam, seperti kebanyakan Jakarta sekitarnya 1 jam, 1 jam setengah. Yang lama itu ceramah Maulid di Aceh. Kalau di Aceh pagi-pagi panitianya bisik-bisik, kiai, orang-orang nanti
ingin mendengar ceramah selama 3 jam. Jadi ceramahnya 3 jam, ada tanya jawabnya, ada kiai cukup 1 jam. Jadi penceramah itu naik jam 9, baru selesai jam 12, nanti turun jam 1. Itu di Aceh. Karena ceramahnya lama, 3 jam dan 1 jam, biasanya di meja di depan saya minumannya 10 macam. Mulai dari air putih, kopi hitam, kopi susu, bandrek, teh jahe, kemudian las segar dan lain-lain, karena ceramahnya lama. Kalau di daerah ibu kota gini, di depan penceramah cukup air putih. Mengapa? Karena ceramahnya mungkin 1 jam, jadi gak perlu banyak-banyak. Nah, ini beda nih Man ya. Di negeri kita Maulid Nabi ini beda-beda. Nah, pertanyaannya, mengapa kita ini merayakan Maulid? Kita merayakan Maulid tujuannya bermacam-macam. Yang jelas, orang merayakan Maulid tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda Rasulullah. Itu tujuannya, mengagungkan Rasulullah. Ada yang bertanya, apa dalilnya peringatan Maulid? Jawaban kita santai, peringatan Maulid gak perlu ditanya dalil. Mengapa gak perlu ditanya dalil? Karena peringatan Maulid ini wasilah, tata cara, suatu cara atau perantara yang bertujuan mengagungkan Rasulullah. Yang namanya wasilah, kata para ulama, perantara atau cara. Para ulama mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Kalau tujuannya baik, pasti wasilahnya baik. Kalau tujuannya gak baik, wasilahnya tidak baik. Kita peringatan Maulid ini tujuannya mengagungkan Rasulullah. Sedangkan mengagungkan Rasulullah itu memang perintah Al-Quran. Berarti peringatan Maulid hukumnya dianjurkan, diperintahkan. Karena ini cara itu ya tergantung tujuannya. Sama dengan orang menghormati tamu. Orang menghormati tamu ketika datang ke rumah kita bermacam-macam. Ada yang dikasih air putih, ada yang dikasih kopi, ada yang dikasih buah-buahan, ada yang dikasih makanan, ada yang lengkap. Itu gimana hukumnya? Jangan ditanya. Menghormati tamu ini perintah agama, sedangkan hidangan itu cara menghormati tamu. Bahkan riwayat dari ulama Nusantara, Syekhona Holil Bangkalan, orang merayakan peringatan Maulid kalau perlu banyak buah-buahan, minimal 5 macam. Paling sedikit buah-buahannya 5 jenis. Kalau bisa 7 jenis, 7 macam atau lebih sampai 17 atau 18 jenis buah-buahan. Mengapa? Kalau buah-buahannya 5 macam, 5 jenis atau lebih, insya Allah hajatnya cepat terkabul. Amin Allahumma. Ini saya perhatikan buah-buahan cuma 3 jenis. Pisang, jeruk, anggur. Kelengkeng 4 ya. Manggis 5. Alhamdulillah. Saya ceramah sebulan yang lalu di Jambi, cuma ada pisang. Ini kok cuma 1 jenis. Jamaah bilang, Pak Kiai, di sampingnya ada buah-buahan lagi. Apa?
itu di tahunya ada buah cabai. Kalau cabai itu bukan buah-buahan saudara, itu rempah-rempah. Karena buah-buahan itu bisa dimakan sendiri. Kalau cabai dimakan sendiri gak enak, mulut panas. Itu harus ada kawatnya. Ini cara bermaulid. Nah, maulid ini tujuannya mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah hukumnya wajib, diperintahkan dalam agama. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru. Kayo wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu syahidan, sebagai saksi. Rasulullah ini diutus pertama sebagai saksi. Saksi apa? Saksi bahwa para nabi terdahulu telah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya masing-masing. Ini yang pertama. Jadi besok di akhirat ketika umat-umat terdahulu tidak ngaku kalau nabinya menyampaikan pada mereka, yang menjadi saksi itu adalah baginda Rasulullah. Wa mubasysyira, Nabi juga berfungsi sebagai mubasyir. Apa mubasyir? Pembawa kabar gembira, pembawa berita gembira. Berita gembira apa? Bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang masuk Islam akan masuk surga. Jadi yang masuk surga ini yang Islam saudara. Kalau gak Islam gak masuk surga. Wa nadhira, dan Nabi ini juga berfungsi, berperan sebagai pembawa peringatan. Pembawa peringatan apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang tidak masuk Islam pasti akan masuk neraka. Pokoknya kalau ke Islam masuk neraka, walaupun dia baik. Walaupun baik masuk neraka kalau tidak masuk karena masuk Islam ini paspornya masuk surga. Masuk surga ini paspornya, kuncinya adalah Nah, ini fungsi Rasulullah diutus. Lalu tujuannya apa? Rasulullah diutus pada kita. Litu'minu billahi wa rasulihi. Pertama, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini wajib beriman kepada Allah dan Rasul. Ini wajib, gak boleh gak beriman. Wa tu'azziru, dan kalian menolong Rasulullah. Ayu wa tamsyuruh, agar kita menolong Rasulullah. Apa menolong Rasulullah? Menolong Rasulullah, menolong agama Allah. Rasulullah sudah tidak ada sekarang. Tentu Rasulullah gak akan minta tolong untuk urusan rumah tangga atau keluarga atau pribadi. Tetapi yang ada apa? Yang ada adalah urusan agama. Kita wajib menolong agama Rasulullah, termasuk menolong pembangunan Masjid Al-Anwar. Dan katanya akan pembebasan lahan sebelah timur. Mana sebelah timur itu? Sana ya? Oh, saya kira sana sebelah timur. Karena sejarahnya ini miring-miring, entah kemana ini, bingung arah. Jadi menolong pembangunan masjid ini menolong Rasulullah saudara. Menolong Rasulullah itu hukumnya wajib karena perintah agama. Kemudian waqtiru, dan agar kalian mengagungkan Rasulullah. Apa tuwaqiru? Kata para ulama di dalam kitab tafsir, wa tu'azzimu wa tufakhimu, agar kamu mengagungkan Rasulullah dan kamu memuliakan
kehormatan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini artinya apa? Mengagungkan Rasulullah itu perintah Al-Quran. Apa yang dimaksud mengagungkan Rasulullah? Namanya mengagungkan Rasulullah itu bukan mengagung-agungkan, tapi sebenarnya tidak agung. Bukan itu saudara. Mengagungkan Rasulullah, pertama kali kita harus mengetahui keagungan Rasulullah. Setelah kita tahu keagungan Rasulullah, hati kita mengagungkan beliau. Jadi mengagungkan Rasulullah ini awalnya dari hati, lalu ditampakkan melalui sikap kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Itu namanya mengagungkan. Kita harus tahu kalau Rasulullah itu benar-benar agung. Karena kalau tidak mulia, dimulia-muliakan. Tidak hebat, dihebat-hebatkan. Itu namanya apa? Namanya pencitraan. Pencitraan itu tidak ada di dalam Islam. Rasulullah itu diagungkan karena memang manusia agung. Rasulullah dimuliakan karena memang makhluk paling mulia. Rasulullah diutamakan karena Rasulullah memang makhluk paling utama. Ini tujuannya maulid. Kita mengetahui keagungan baginda Rasulullah. Apa di antara keagungan Rasulullah, saudara-saudara, yang perlu kita tahu? Di antara keagungan Rasulullah yang perlu kita tahu, diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab syama'il, kitab-kitab khosais, kitab-kitab aqaid, diterangkan bahwa para nabi itu bukan manusia biasa. Para nabi ini memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia bagaimana? Para nabi ini semuanya adalah manusia pilihan, dan itu pilihan Allah. Sebenarnya di dunia pilihan ini banyak saudara, cuma para nabi pilihan Allah. Kalau selain nabi, orang-orang di sekitar kita pilihan juga. Pilihan siapa? Pilihan orang sekitar. Contohnya apa? Misalnya istri. Istri itu orang pilihan. Pilihan siapa? Pilihan suami. Suami juga pilihan. Pilihan siapa? Pilihan istri. Kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPR juga pilihan. Pilihan siapa? Pilihan rakyat. Nah, pilihan orang ini beda dengan pilihan Allah. Kalau pilihan orang ini kadang terpaksa saudara. Kok terpaksa? Ada orang laki-laki inginnya punya istri yang solihah. Selain solihah juga cantik. Berhubung yang melamar ini tidak soleh, yang solihah gak mau sama dia. Betul. Berhubung yang melamar juga pas-pasan, kurang ganteng, yang cantik kadang gak mau juga sama dia. Betul. Akhirnya pilihannya agak turun, pilih yang tidak begitu cantik. Ini artinya apa? Pilihan terpaksa. Ada yang begitu? Hah? Sebenarnya pilihan hati bukan itu, cuma yang itu gak mau, akhirnya jatuh pada itu. Kadang-kadang ya suami juga pilihan. Kadang pilihannya terpaksa, inginnya dilamar si ganteng dan yang soleh. Ternyata yang soleh dan ganteng gak datang melamar. Nunggu yang ganteng gak datang-datang, akhirnya apa? Ada kurang ganteng ngelamar, akhirnya diterima. Ini artinya pilihan terpaksa. Ya sama dengan kita milih presiden, inginnya punya presiden yang soleh.
punya presiden yang ternyata yang soleh dan ganteng gak ada yang mencalonkan, yang dicalonkan pas-pasan. Akhirnya apa? Ya dipilih aja ini. Kadang-kadang yang dipilih malah gak jadi. Betul? Yang dipilih orang Depok jadi apa enggak? Enggak jadi ya. Yang jadi malah yang enggak dipilih. Ini namanya pilihan terpaksa. Ya, di dunia ini serba terpaksa, saudara. Kita agak milih malah harus jadi. Ya gak apa-apalah. Memang semuanya takdir Allah. Karena ini pilihan terpaksa, gak memuaskan. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Karena para nabi ini pilihan Allah, pasti memuaskan. Mengapa memuaskan? Para nabi ini di satu sisi, kata para ulama, semuanya adalah akmalun nas. Apa akmalun nas itu? Manusia paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia paling sempurna. Gak ada seorang nabi punya kekurangan, apalagi punya cacat. Para nabi ini manusia sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan. Para nabi ini manusia-manusia sempurna, baik dari segi fisik dan penampilan maupun dari segi akhlak dan budi pekerti. Ini para nabi. Jadi bukan hanya akhlaknya, saudara, para nabi ini pilihan, tapi fisiknya juga pilihan Allah. Contohnya apa? Bahwa para nabi ini manusia paling sempurna secara fisik. Contoh ya, secara fisik. Contohnya apa? Misalnya dari segi kekuatan. Para nabi ini secara fisiknya kuat-kuat. Artinya apa? Gak ada seorang nabi ini punya fisik lemah, punya fisik loyo, gak ada. Datang ke tempat perkumpulan, dapat 15 menit dah capek, ngantuk-ngantuk, gak ada. Para nabi ini fisiknya kuat. Seberapa kuat? Kata para ulama, fisik para nabi kekuatannya 40 kali orang biasa. Mengapa 40 kali orang biasa? Para nabi ini yang dihadapi dalam dakwahnya semua kalangan. Mulai dari orang yang baik-baik, orang yang biasa-biasa, orang yang nakal-nakal, sampai orang yang jahat-jahat. Ini orang yang dihadapi para nabi. Kalau yang dihadapi para nabi orang jahat, lalu orang jahat itu ngajak gelut. Apa ngajak gelut? Ngajak bertengkar. Kalau nabinya gak kuat, kan gak berani melawan itu. Makanya para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Rasulullah SAW usianya 50 tahun lebih, istrinya ada 9. Walaupun istrinya ada 9, kalau mereka lagi suci semuanya, satu malam didatangi semuanya. Itu mendatangi istri 9. Rasulullah masih sholat tahajud, masih menjadi imam sholat subuh, masih mendatangi para sahabat, masih mengajar. Padahal istrinya 9. Coba bayangkan, kira-kira orang Cinere kuat apa enggak? Kuat? Gak kuat, saudara. Beda memang. Itu secara fisik. Jadi memang kuat-kuat. Nah, suatu ketika, ini contoh ya, kekuatan fisik Rasulullah SAW. Di Mekah itu dulu ada laki-laki musyrik pegulat, tukang gulat, namanya Rukanah. Rukanah ini bergulat dengan siapapun, gak pernah kalah. Setiap bergulat selalu menang. Dia pegulat orang Arab. Kalau sekarang di dunia Islam,
ada pegulat dari Rusia. Siapa namanya? Khabib. Lalu yang baru yang kemarin menang itu siapa itu? Islam. Pegulat. Kalau dulu orang musyrik namanya Rukanah. Rukanah ini laki-laki bukan perempuan. Di dalam sirah Nabawiyah itu ada yang sepertinya perempuan tapi laki-laki. Misalnya Hamzah. Hamzah itu laki-laki. Atau misalnya Maisarah. Maisarah itu siapa? Budaknya Siti Khadijah yang menyertai Rasulullah ketika perdagangan ke negeri Syam. Kalau di Indonesia Maisarah itu namanya cewek, betul. Namanya perempuan. Di Arab itu namanya laki-laki. Nah, suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Rukanah. Rukanah ditanya oleh Rasulullah, Rukanah, saya ini utusan Allah pada seluruh manusia. Kamu harus ikut saya. Kenapa kamu gak mau ikut saya masuk Islam? Apa kata Rukanah? Rukanah langsung minta bukti. Kata Rukanah, Muhammad, apa buktinya kalau kamu itu utusan Allah? Itu permintaan Rukanah. Oleh Rasulullah ditanya balik, kamu minta bukti apa? Bukti yang kamu inginkan apa? Memang orang-orang Mekah ini saudara permintaannya macam-macam. Pernah ada seorang laki-laki jumpa dengan Rasulullah, diajak masuk Islam, lalu minta bukti apa? Coba kamu panggil, katanya. Itu pelepah pohon kurma kamu panggil, akan menghampiri kamu dan bersujud. Dipanggil oleh Rasulullah pelepah kurma itu, patah dari kawannya lalu turun jalan sampai di hadapan Rasulullah. Setelah itu disuruh balik. Rukanah ini permintaannya beda. Apa kata dia? Mentang-mentang dia ahli gulat, bilang kepada Rasulullah, Muhammad, gimana kalau kamu gulat dengan saya? Karena dia gak pernah kalah, langsung nantang gulat. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditantang balik. Kalau kamu kalah gulat dengan saya, mau ngasih apa sama saya? Karena dulu kalau gulat itu taruhan saudara. Mau ngasih apa? Kata Rukanah, kalau kamu menang satu ronde, saya kasih kambing 100 ekor. Karena orang Arab ini banyak kambingnya. Mereka kalau punya kambing beratus-ratus ekor, kadang ribuan ekor. Alhamdulillah ya, karena Ihsanuddin ini sudah rawuh, sudah hadir. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin Allahumma. Ya. Nah, dia ke depan ya. Jadi kata Rukanah, kalau kamu menang satu ronde kambing 100 ekor. Kalau 2 ronde 200, 3 ronde 300. Akhirnya berbulan. Rukanah dan Rasulullah sama-sama masang kuda-kuda mau bulat. Biasanya kalau lihat di TV kan kuda-kuda dulu. Entah dulu bulatnya bagaimana kita nggak tahu. Yang jelas dalam riwayat itu, begitu Rukanah ini mulai pergulatan, dipegang oleh Rasulullah, langsung dibanting ke tanah. Akhirnya apa? Rukanah terkejut. Seumur-umur gak pernah kalah, kok bisa kalah sama orang yang gak kelihatan sering latihan? Ini gak pernah latihan mengalahkan saya. Dia berpikir mungkin ini menang karena saya salah posisi, mungkin tadi salah gerak. Rukanah minta ronde kedua. Kata Rasulullah, berapa kambing kamu buat saya? 100. Tapi tunggu ronde kedua. Begitu ronde kedua dibanting lagi oleh Rasulullah.
Lalu ronde ketiga dibanting lagi, ronde ketiga ronde saudara kalah terus 3-0. Berapa rukanah kambing kamu? Kata rukanah 300. Mau dikasih kambing 300. Tapi kata rukanah, saya sekarang masuk Islam. Karena rukanah ini masuk Islam, lalu apa? Kata Rasulullah, kalau begitu gak jadi ambil kambing kamu, karena kamu sudah masuk Islam. Nah, ini artinya apa? Rasulullah ini secara fisik memang kuat. Coba Rasulullah gak kuat, gimana diajak bulan begitu? Kan gak bisa mengislamkan orang. Saya 1 bulan yang lalu ceramah maulid di Panipahan, Rokan Hilir, Riau. Habis ceramah, orang-orang tanya Pak Kiai, gimana hukumnya judi? Kenapa tanya hukumnya judi? Tadi Rasulullah waktu berbulan dengan rukanah, apa bukan judi itu? Kata Rasulullah, kalau menang minta kambing 100. Kan sama dengan judi. Jawaban kita, menurut mazhab Imam Syafi'i, judi itu hukumnya haram. Baik judi offline maupun judi online. Karena ada yang mengira judi yang haram itu yang offline, yang jumpa langsung dengan orangnya. Kalau yang online gak haram katanya. Sama saudara, sama-sama haram. Karena keharaman judi ini nas Al-Quran. Sedangkan kisah dalam hadis tadi itu untuk berdakwah kepada orang musyrik agar masuk Islam. Dan terbukti Rasulullah memang tidak mengambil taruhannya. Rasulullah gak mau ngambil memang. Ini judi. Nah, ini artinya apa? Para nabi itu secara fisik memang kuat-kuat. Mengapa kuat-kuat? Kalau nabi itu fisiknya gak kuat, bahaya saudara. Gimana kalau dilawan oleh orang? Karenanya para nabi kuat-kuat. Dan orang yang kuat itu berarti orang yang sempurna. Yang tidak kuat berarti punya kekurangan. Saudara kalau punya anak perempuan, dilamar 2 orang cowok yang soleh, satunya kuat, satunya kurang kuat. Kira-kira pilih menantu yang mana? Pilih yang kuat. Mengapa? Kuat itu kesempurnaan. Makanya laki-laki suka obat kuat. Mengapa? Biar sempurna. Memang bingung. Katanya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Padahal yang suka obat kuat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kayaknya lebih kuat perempuan kadang-kadang. Tapi ada yang lebih kuat laki-laki. Nah, ini dari segi kekuatan saudara. Dari segi penampilan, para nabi ini kata para ulama semuanya ajmalun nas. Manusia paling tampan, paling handsome, paling ganteng. Gak ada seorang nabi mukanya biasa-biasa, apalagi pas-pasan, apalagi di bawah standar. Gak ada. Para nabi ini semuanya memang orang-orang paling ganteng. Mengapa? Para nabi ini pilihan. Yang namanya pilihan pasti dipilih paling ganteng. Itu para nabi. Para nabi ganteng-ganteng, ajmalun nas. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Satu riwayat itu katanya perkataan Sayyidina Ali, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Cuma kalau di dalam Al-Quran, kisah-kisah riwayat Al-Quran,
riwayat kisah-kisah Al-Quran, Nabi yang terkenal ganteng siapa? Nabi Yusuf. Rasulullah ketika Mi'raj sampai di langit nomor 3 berjumpa dengan Nabi Yusuf terkejut. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa malaikat Jibril? Ini ganteng sekali. Di Mekah seperti ini gak ada, seperti Nabi Yusuf gak ada. Apalagi di Depok, di Cinere, tambah gak ada. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Hadza akhuka Yusuf wa qad u'tiya syatran husni." Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Oleh Allah memang diberikan 50% ketampanan. Nabi Yusuf itu gantengnya 50%. Karena Nabi Yusuf ini gantengnya 50%, saudara, wanita-wanita bangsawan Mesir ketika berkumpul di rumah istri Perdana Menteri Siti Zulaikha, mereka sedang mengupas buah-buahan apel pakai pisau. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat. Karena terpana, terpesona, terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak terasa mengiris-iris jari-jarinya. Gak terasa sakit, saudara. Mengapa? Ketampanan Nabi Yusuf itu cukup membius. Karena gantengnya luar biasa. Gak ingat kalau mengiris jari-jarinya. Melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang tampaknya luar biasa. Jadi memang jadi obat bius begitu. Itu Nabi Yusuf. Karenanya orang perempuan kalau dioperasi kan disuntik obat bius. Mengapa? Agar tak terasa sakit. Mencoba suaminya ganteng seperti Nabi Yusuf, mungkin cukup melihat wajah suaminya. Tapi suaminya kan gak seperti Nabi Yusuf. Malah kalau melihat mukanya kadang tambah sakit. Berarti bukan terbius, tersakiti. Kemudian malaikat Jibril menyodorkan cermin kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat wajahnya pada cermin, ternyata wajah Rasulullah dua kalinya Nabi Yusuf. Gantengnya 100%. Nabi Yusuf itu 50%. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita-kita ini yang bukan nabi di bawahnya lagi. Dan orang Indonesia ini bukan di bawah para nabi, saudara, masih bawahnya lagi. Tapi mungkin ada yang di bawah kita. Siapa? Mungkin saudara-saudara kita yang negro. Yang negro itu di bawah kita mungkin. Atau mungkin sama dengan kita. Kita ini masih kalah dengan orang mana? Hah? Dengan orang Eropa kalah, India, Pakistan kalah, Arab kalah. Yang paling tinggi orang Arab memang, orang Mekah. Saya tahun 2003 jalan-jalan belajar di Eropa, di Inggris. Sebelum berangkat, kawan-kawan bilang, "Gus, nanti sampai di Inggris suasananya beda." Apa bedanya? Di Inggris itu kalau ada 5 orang gadis bertemu di jalan, itu berarti yang cantik 6 orang. Kalau orangnya ada 5, yang cantik ada 6. Kok bisa? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Begitu sampai di sana betul memang orang-orang Eropa beda dengan orang Indonesia. Artinya sembarangan main comot, ambil orang sana itu biasanya dapat yang cantik, gak perlu milih memang. Begitu kuliah dapat beberapa hari, kawan-kawan dari Indonesia waktu ngopi-ngopi bilang, "Gus, ini ada penelitian baru." Apa? Ternyata orang Inggris kalah cantik dengan orang India dan Pakistan. Kok betul? Di mana itu?
Ya, di ruang kita, tempat kita kuliah, yang sebelah sana itu kan India Pakistan. Coba banding-bandingkan, beda. Ternyata betul saudara, orang Eropa kalah dengan orang India Pakistan. Dapat 1 minggu lagi kawan bilang lagi, Gus, ini penelitian terbaru lagi. Apa? Ternyata orang India Pakistan kalah cantik dengan orang Arab. Diamati ternyata betul, India Pakistan kalah sama orang Arab. Pantesan Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Mengapa lahir dari bangsa Arab? Rasulullah ini rahmatan lil alamin, diutus pada seluruh umat manusia. Karena Rasulullah diutus pada seluruh umat manusia, maka bangsanya harus paling unggul dibandingkan manusia yang lain, termasuk secara fisik. Coba Rasulullah lahir dari orang Nusantara, kira-kira seperti apa fisiknya? Kan kalah saing. Makanya Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Karena Rasulullah harus paling ganteng. Para nabi ini harus paling ganteng, gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Karenanya di dalam Al-Quran tidak ada ceritanya orang-orang kafir mencela seorang nabi karena kurang ganteng, gak ada. Mengapa? Karena paling ganteng memang. Orang ini kalau kurang ganteng dicela saudara, dicela. Itu para nabi. Gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Kalau kalah ganteng, umatnya bisa keliru, bisa salah. Umatnya yang datang dari jauh dan belum kenal secara fisik. Ini sering terjadi. Kalau ada ustadz penceramah, fisiknya pas-pasan, lalu supirnya lebih gagah, ustadznya belum dikenal wajahnya. Jamaah yang menunggu bisa salah bersalaman. Saya dulu awal-awal ceramah pulang dari pondok, berat badan saya 40 kilo. Sekarang ini sering ceramah kemana-mana, bolak-balik makan. Sehari kadang makan 6 kali. Walaupun sedikit-sedikit tapi kan gemuk. Berat badan 65 kilo. Dulu 40 kilo. Diundang acara Isra Mi'raj di Bali. Sopir saya orangnya tinggi dan gagah. Sopir ini kalau pakai baju suka meniru saya. Saya pakai baju putih, dia pakai baju putih. Saya bawa serban, bawa juga dia. Diundang Isra Mi'raj. Karena datang terlambat, jamaah menunggu di luar masjid. Begitu mobil berhenti, alhamdulillah Habib Alwi sudah datang. Monggo Habib ke depan, ditunggu Ki Hasan nih, kawan-kawan. Ini Habib Alwi saudara, yang memperkenalkan saya dengan Kiai Hasanuddin dan kiai-kiai sekitar Depok, beliau dulu. Nah, karena datang terlambat, jamaah menunggu di luar masjid. Begitu mobil berhenti, karena terburu-buru, sopir saya turun, tidak menunggu saya turun duluan. Turunnya bareng. Akhirnya apa? Satu masjid saudara rebutan bersalaman dengan sopir saya, mencium-cium tangannya. Waktu itu saya gak ada yang bersalaman, dikira anak muridnya. Begitu masuk di masjid, duduk di depan, jamaah di masjid tolah-toleh, kiai mana kok gak ada. Selesai ceramah, mereka menghampiri saya sambil ketawa-ketawa. Pak Kiai minta maaf, mohon maaf. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Oh gak apa-apa.
Kalau tadi datangnya keliru bersalaman gak apa-apa, yang penting pulangnya jangan keliru lagi. Artinya apa saudara? Para nabi ini memang beda dengan manusia biasa. Oleh Allah diberi kesempurnaan fisik, juga kesempurnaan akhlak. Apapun yang ada, para nabi memang paling sempurna. Enggak sama dengan manusia biasa. Makanya di dalam kitab-kitab aqaid, para nabi ini selain punya sifat wajib, juga punya sifat jaiz. Apa sifat jaiz itu? Sifat jaiz itu kata para ulama, al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Perkara-perkara yang terjadi pada manusia biasa boleh terjadi bagi para nabi. Contohnya apa? Manusia biasa kalau lama berkegiatan biasanya capek apa gak capek? Capek. Kalau sudah capek bawaannya ngantuk. Para nabi juga ngantuk saudara, tapi ngantuknya beda. Bedanya apa? Para nabi ini walaupun ngantuk gak pernah menguap. La yatasa'abu nabiyyun qad. Para nabi gak ada yang menguap. Mengapa? Menguap itu dari syaitan. Kalau manusia biasa begitu ngantuk, biasanya perut ini memompa angin ke mulut sehingga menguap terus. Betul? Karena menguap ini dari setan. Orang yang menguap dianjurkan mulutnya ditutup dengan tangan. Karena kalau dibuka setan menjadi tertawa terbahak-bahak. Kita gak boleh menyenangkan setan. Para nabi gak ada yang menguap. Ini contoh lagi. Manusia kalau capek butuh istirahat apa enggak? Butuh istirahat alias tidur. Para nabi juga perlu istirahat. Tapi bedanya apa? Para nabi ini walaupun tidur, yang tidur hanya kedua matanya. Sedangkan hati mereka tadabu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mata mereka boleh tidur, hati mereka tidak pernah tidur, senantiasa berzikir kepada Allah. Itu para nabi. Karena para nabi hati mereka gak pernah tidur, senantiasa berzikir pada Allah. Seorang nabi kalau bermimpi, maka mimpinya wahyu dan perintah dari Allah. Ini beda dengan kita. Kalau kita ini jangan menunggu tidur, begitu ngantuk hatinya tidur duluan. Sudah gak ingat apa-apa, lupa daratan. Itu ngantuk. Kalau sudah tidur tambah gak ingat itu saudara. Karena kita ini kalau tidur memang tidur lahir batin, hatinya juga tidur. Maka kalau bermimpi, mimpinya macam-macam. Kadang-kadang mimpinya dari Allah, kadang-kadang mimpinya dari setan. Ini alhamdulillah minumannya ada 3. Sepertinya nambah 15 menit lagi. Oh ternyata ada 5 ini. Berarti nambahnya 30 menit. Ini perbedaan para nabi. Karenanya para nabi itu tidak mengalami mimpi basah. Apa mimpi basah itu? Mimpi 18 tahun ke atas. Mengapa mimpi basah itu dari setan? Para nabi gak bisa diganggu setan. Kalau manusia biasa, memang biasa mimpi basah. Terutama anak-anak muda ingin menikah, gak kunjung menikah. Itu biasanya mimpi basah. Kadang-kadang sudah kawin, mimpi basah. Mengapa? Mungkin ingin kawin lah, gak kesampaian.
ada mimpi basah. Nah ini artinya apa? Nabi itu beda dengan manusia biasa. Ada perbedaan. Ini contoh lagi ya. Manusia ini kalau banyak beraktivitas berkeringat apa enggak? Berkering. Nabi juga berkeringat. Tapi sama-sama berkeringat, keringatnya beda saudara. Kalau kita ini mau berangkat acara mandi dulu, lalu pakai parfum, akhirnya harum. Setelah berkeringat, kira-kira yang kedengaran itu parfumnya apa keringatnya? Keringatnya. Jadinya aromanya bagaimana? Gak harum lagi. Kalah parfumnya dengan keringat. Kalau Rasulullah SAW semakin berkeringat semakin harum. Semakin berkeringat semakin harum. Karena keringatnya beliau memang lebih harum daripada parfum apapun. Ini bedanya Nabi dengan manusia biasa. Nah orang Islam harus tahu ini saudara. Mengapa harus tahu? Kalau nggak tahu bahaya. Bahayanya di mana? Di Indonesia sekarang ini dari waktu ke waktu selalu ada orang-orang yang ngaku jadi nabi. Kalau orang nggak tahu sifat wajib para nabi, keagungan para nabi, kesempurnaan para nabi, keutamaan para nabi, nggak tahu, maka bagaimana bisa percaya? Apalagi di ibu kota. Di ibu kota ini dulu ada orang perempuan ngaku berjumpa malaikat Jibril. Masih hidup apa sudah mati orangnya? Hah? Masih ya? Dan yang percaya ada sampai ke Jogja dan Jawa Timur pengikutnya. Aneh memang negeri kita ini. Dan kalau ada orang laki-laki ngaku jadi nabi yang percaya ada juga. Setelah dilihat ternyata mukanya pas-pasan, bahkan kadang-kadang di bawah standar. Ini katanya manusia pilihan, apanya yang mau dipilih? Oh nggak ada yang istimewa. Para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat secara fisik memang sudah mukjizat saudara. Gak sama dengan orang biasa. Ini diantara kesempurnaan para nabi. Baca sholawat dulu biar tidak benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
dalam menyebarkan keagungan Rasulullah ini memang bermacam-macam, termasuk narasi bacaan-bacaan sholawat. Narasi bacaan-bacaan sholawat itu artinya sungguhan, saudara. Orang-orang yang gak mau sholawat, orang-orang yang gak suka maulid Nabi, mengira narasi-narasi sholawat itu berlebih-lebihan. Itu gak berlebih-lebihan. Contoh sholawat yang kita baca barusan, sholawat apa namanya? Sholawat Tibbil Qulub, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Khalwati, Syekhul Azhar dulu, kira-kira 200 tahun lebih yang lalu. Di sini Rasulullah dikatakan apa? Tibbil Qulubi wa dawa'iha. Rasulullah itu pengobat hati dan penawarnya. Artinya apa? Orang sakit hati tidak bisa sembuh sebab Rasulullah. Sakit hati itu apa, saudara? Sakit hati itu maksudnya bukan seorang laki-laki cintanya ditolak perempuan, bukan. Itu namanya hati kecewa, patah hati. Sakit hati ini ada dua. Yang paling parah itu syirik dan kufur. Itu sakit hati namanya. Kalau yang ringan apa? Keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya ingin berzina, itu sakit hati. Nah, di sini Rasulullah dikatakan obat hati dan penawarnya. Memang betul. Orang-orang yang asalnya kufur itu sembuh sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah, namanya Syaibah. Syaibah ini masuk Islam terpaksa. Sebenarnya gak ikhlas masuk Islam, karena mencari selamat, takut dibunuh masuk Islam. Setelah Mekah ditaklukkan, Rasulullah mengajak para sahabat, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam, untuk memerangi orang-orang suku Hawazin di Gunung Hunain di Hunain. Rasulullah membawa pasukan kira-kira 12.000. Ada orang musyrik waktu itu pura-pura masuk Islam. Siapa? Namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Begitu sampai di Hunain, ternyata orang-orang musyrik ini memasang jebakan. Orang Islam waktu itu gak tahu. Orang-orang musyrik banyak bersembunyi di lereng gunung-gunung. Mereka menyiapkan panah yang banyak. Begitu orang Islam masuk di situ, ratusan panah menyerang mereka. Akhirnya umat Islam lari tunggang langgang. Yang tidak lari waktu itu Rasulullah, pamannya Abbas, dan Syaibah ini yang baru masuk Islam. Waktu itu Syaibah berpikir, ini Rasulullah lagi sendirian. Gara-gara Rasulullah, abang-abang saya mati semua dalam perang Badar dan Uhud. Keluarga saya mati semua. Ini kesempatan sekarang ini balas dendam pada Rasulullah. Akhirnya apa? Kata Syaibah, kalau Rasulullah diserang dari depan, pamannya Abbas pasti membelanya. Yang enak dari belakang. Syaibah ini mundur ke belakang, lalu pedangnya dihunus, mau menyerang Rasulullah. Begitu dia akan melompat, ternyata Rasulullah menoleh, ditahan oleh Rasulullah. Syaibah gak jadi menyerang Rasulullah, gak jadi waktu itu. Syaibah, kamu ada apa? Gak ada apa-apa Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah tangannya diletakkan pada dada Syaibah. Begitu tangannya diletakkan pada dadanya, apa yang terjadi? Kata Syaibah, setelah Rasulullah meletakkan tangannya pada dada saya, hati saya langsung
langsung berubah. Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua tangan dan kedua mataku, melebihi cinta saya daripada orang tuaku. Nah, ini artinya apa? Rasulullah ini memang pengobat hati. Hati yang asalnya itu kufur, imannya tidak kuat, pura-pura masuk Islam, dipegang oleh Rasulullah dadanya, berubah langsung menjadi orang yang imannya kuat. Makanya Rasulullah dikatakan tibbil qulub wa dawaiha. Dan ini banyak saudara kisah-kisah Rasulullah mengobati hatinya para sahabat. Kemudian di sini apa lagi? Wa afiyatil abadani wa shifaiha. Rasulullah itu juga penyembuh badan dan obatnya. Orang sakit fisik, sakit badan bisa disembuhkan oleh Rasulullah. Dan ini tidak sedikit ya, para sahabat yang sakit. Ada yang didoakan, ya ada yang dipegang-pegang itu sembuh. Kemudian wa nuril absar wa dhiyaiha. Rasulullah itu cahaya pandangan dan penerangnya. Orang-orang yang asalnya matanya sakit bisa sembuh. Ada yang matanya buta bisa sembuh, sebab baginda Rasulullah pada waktu perang Uhud ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man al-Ansari. Qatadah ini waktu perang Uhud salah satu matanya kena panah, akhirnya matanya jatuh. Selesai perang, matanya dipegang, dibawa menghadap Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa Qatadah? Rasulullah lihat, punya saya tinggal satu, ini jatuh kemarin, terus tolong kembalikan lagi. Minta dikembalikan saudara. Bayangkan waktu itu belum ada kedokteran operasi mata. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, Qatadah, kalau kamu mau mata kamu yang jatuh itu buang aja, kamu dijamin masuk surga. Apa jawaban Qatadah? Kata Qatadah, Rasulullah, surga itu memang balasan yang agung. Siapapun pasti menginginkan masuk surga. Cuma kalau mata yang satu gak kembali lagi, saya ini suka kawin Rasulullah. Kalau ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi. Orang dilamar nanti gak mau sama saya. Sayyidina Qatadah ini orangnya ganteng. Kalau ada perempuan nganggur-nganggur, dikawin oleh dia. Kalau ini gak balik, nanti gak mau sama saya. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan saudara. Begitu dikembalikan, apa yang terjadi? Sampai akhir hayatnya, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah, pandangannya lebih kuat dan lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta satu lagi. Apa? Doakan agar saya masuk surga. Akhirnya apa? Didoakan oleh Rasulullah agar masuk surga. Karena Rasulullah memang menginginkan semua umatnya masuk surga. Nah, ini artinya apa? Narasi-narasi yang ada di dalam bacaan maulid, yang ada di dalam bacaan-bacaan sholawat, seperti sholawat nariyah, seperti sholawat tibbil qulub, seperti sholawat fatih, seperti sholawat munjiat, dan sholawat-sholawat yang lain, itu sungguhan saudara. Para ulama kita ini bukan berlebih-lebihan, bukan mengada-ngada. Para ulama kita ini menyimpulkan keterangan-keterangan dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan sejarah kehidupan beliau. Ini orang-orang yang tidak mau maulid Nabi. Kelompok-kelompok Wahabi bilangnya apa? Sholawat nariyah katanya syirik. Gak syirik, kamu aja yang
Musalamatin bil qulub katanya bid'ah dan syirik. Gak syirik, kamu aja yang gak punya ilmu. Mencoba kamu belajar ilmu agama di Masjid Al-Anwar, insya Allah nanti akan ikut-ikutan baca sholawat nari ya. Karena sungguh itu keagungan Rasulullah. Ini cara ulama kita menanamkan keagungan Rasulullah pada kita. Narasi-narasi di dalam sholawat kandungannya seperti itu. Karenanya kita biasa memang. Nah ini saudara pentingnya kita bermaulid. Kemudian yang ketiga yang juga perlu kita tahu dalam maulid apa? Apa gunanya kita maulid Nabi? Maulid Nabi ini kata para ulama khasiatnya ada dua. Disampaikan oleh Al-Imam Syamsuddin Abdul Khair Ibnul Jazari. Kata beliau, orang yang merayakan maulid khasiatnya ada dua. Apa? Yang pertama, al-aman fi dzalikal am. Selama 1 tahun oleh Allah akan diberi keamanan. Ini maulid karenanya dengan momen maulid Nabi ini kita berdoa pada Allah, berharap pada Allah, hadirkan harapan, permohonan di dalam hati, semoga Allah menjaga keamanan kita selama 1 tahun, menjaga keamanan lingkungan kita, memberikan perlindungan kepada umat Islam bangsa kita. Amin Allahumma. Mengapa orang yang merayakan maulid dijaga keamanannya oleh Allah? Ingat surat Quraisy. Dalam surat Quraisy, hafal surat Quraisy? Berapa ayat surat Quraisy? Ada 4 ayat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan apa? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin mereka perjalanan ke negeri Syam, berniaga berdagang. Musim panas ke negeri Yaman. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa diajak menyembah Tuhan Baitullah? Allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab yang lain di Arab kelaparan, suku Quraisy gak pernah kelaparan saudara. Mengapa gak pernah kelaparan? Orang lapar itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa melakukan tindakan yang tercela. Karena lapar. Orang Quraisy gak pernah lapar. Mengapa? Mereka kerjanya pedagang. Pedagang itu biasanya kaya. Karenanya kalau ingin kaya jadi pedagang. 90% ekonomi sumbernya dari perdagangan. Yang menguasai perdagangan nasional itu berarti yang mengendalikan kekayaan nasional. Kemudian selain diberi makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku Arab yang lain merasa takut, di Arab itu kalau ada suku kelaparan menyerbu suku sebelahnya. Orang Arab ini kalau bepergian malam-malam di perjalanan dirampok saudara. Orangnya dibunuh, harta kekayaannya diambil. Beda dengan orang Quraisy. Orang Quraisy ini 1000 tahun lebih gak pernah diserang. Mengapa? Setiap ada orang bermaksud menyerang kota Mekah, langsung
langsung dikirimkan azab oleh Allah, diberi pelajaran. Contohnya siapa? Contohnya Raja Tubba dan Raja Abraha. Belum apa-apa dihancurkan oleh Allah, menjaga keamanan orang Quraisy. Orang Quraisy ini kalau bepergian kemana-mana, malam-malam berjumpa rampok, dirampok. Ditanya oleh perampok, dari mana? Orang Quraisy menjawab, kami dari tanah haram, penduduk tanah suci, kami dari keluarga Quraisy. Perampoknya gak jadi, saudara. Mengapa? Segan, takut, kualat. Apa kualat itu? Takut kena karma, takut kena musibah. Ini Quraisy. Mengapa Quraisy ini dijaga oleh Allah? Karena Quraisy ini akan melahirkan baginda Rasulullah dijaga. Karenanya orang kalau akan pergi kemana-mana agar selamat di perjalanan, ketika akan berangkat dianjurkan membaca surat Quraisy. Kalau sampai di satu daerah ada rasa khawatir, rasa takut, dianjurkan baca surat aman, saudara, kalau baca surat Quraisy. Dan kalau mau pergi kemana-mana baca surat Quraisy, insya Allah makanan akan bertebaran di mana-mana, gak pernah kelaparan. Alhamdulillah, saya kemarin mau berangkat ke Jakarta baca surat Quraisy. Akhirnya sehari bisa 4 kali makan. Dapat 10 menit barusan diajak makan lagi. Alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Karenanya orang yang merayakan Maulid Nabi, khasiat yang pertama, Allah memberikan jaminan keamanan selama 1 tahun. Yang kedua, apa khasiatnya Maulid? Maulid Nabi khasiat yang kedua, wa busyra ajilah linailil hawaiji wal maram. Maulid Nabi ini berarti kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat kita, keinginan kita, impian kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mengapa seperti itu? Rasulullah sejak lahir memang selalu menjadi perantara, menjadi wasilah, menjadi sebab terkabulnya hajat orang lain. Sejak lahir, karenanya memuliakan kelahiran beliau, memperingati kelahirannya, berarti hajat kita akan dimudahkan oleh Allah. Karenanya dalam acara Maulid ini hadirkan dalam hati kita harapan kepada Allah, permohonan, doa, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, impian kita, semua cita-cita dan keinginan kita. Amin Allahumma amin. Yang belum punya rumah mudah-mudahan segera ada rumah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Yang belum punya menantu mudah-mudahan segera dapat menantu, dapat menantu yang soleh, dapat menantu yang solihah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Amin Allahumma amin. Dapat yang cantik, dapat yang ganteng dan soleh. Yang sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, mengapa orang yang merayakan Maulid hajatnya dimudahkan? Ya karena memang sejak lahir Rasulullah ini selalu menjadi wasilah mudahnya hajatnya banyak orang. Enggak sedikit saudara, orang-orang ini hajatnya dimudahkan oleh Allah. Mengapa? Gara-gara mereka melayani dan dekat dengan Rasulullah setelah dilahirkan. Contohnya siapa? Keluarganya Siti Halimah. Kisah-kisah masa kecil Rasulullah yang banyak diriwayatkan dari Siti Halimah. Mengapa? Ibunya sendiri Siti Aminah wafat ketika Rasulullah usia 6 tahun.
Sedangkan Siti Halimah ini mengikuti masa-masa kejayaan Rasulullah. Setelah Rasulullah diutus, Mekah dan Madinah dikuasai semua, negara-negara Arab, suku-suku Arab tunduk semua. Suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di Ji'ronah. Tiba-tiba ada seorang wanita tua datang menghampiri beliau. Lalu Rasulullah menghamparkan selendangnya. Wanita ini duduk di depan beliau. Orang-orang yang gak tahu bertanya-tanya, itu siapa? Begitu dimuliakan oleh Rasulullah, duduk di atas selendangnya di depan beliau. Kata yang tahu, itu umminya Ibu Halimah yang menyusui beliau. Karenanya banyak kisah-kisah riwayat dari Ibu Halimah. Asalnya beliau seorang keluarga yang kesulitan ekonomi. Gara-gara menyusui Rasulullah, ekonominya langsung lancar, saudara. Ekonominya menjadi sejahtera, dimudahkan oleh Allah gara-gara melayani Rasulullah. Kadang-kadang kalau kita melayani orang malah tambah repot, kan begitu. Beda dengan melayani Rasulullah, saudara. Biasanya orang-orang menyusui bayi-bayi Mekah umur 2 tahun dikembalikan. Siti Halimah selama 2 tahun, karena barokahnya terasa berat hati mengembalikan Rasulullah pada ibunya. Akhirnya apa? Dapat 2 tahun, Siti Halimah datang ke Mekah bersama suaminya, bilang kepada Siti Aminah, anak kita ini saya bawa lagi ke kampung, jangan tinggal di Mekah. Mengapa? Kalau tinggal di Mekah khawatir kena wabah. Sekarang di Mekah banyak orang sakit. Ini kalau di kampung sehat-sehat aja. Dibawa lagi saudara sampai usia 4 tahun. Jadi Rasulullah diasuh Ibu Halimah sampai 4 tahun. Banyak kisah-kisah dari Ibu Halimah. Karena seperti itu, dan ini memang kenyataan. Orang yang merayakan Maulid Nabi hajatnya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan momen Maulid Nabi ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Orang tua, leluhur dan guru-guru kita juga diampuni oleh Allah. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kita semua mudah-mudahan memperoleh syafaat baginda Rasulullah, berkumpul di akhirat bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, karena waktu sudah agak malam, pukul 10:30. Saya agak perlu lama-lama. Ibu-ibu sebagian tadi di belakang ada yang khusyuk sekali menunduk. Saya kira karena khusyuk mendengarkan ceramah saya. Kok tadi ada yang hampir jatuh, sepertinya tidur karena ngantuk. Mungkin ingin pulang karena hormat sama pembawa acara, akhirnya bertahan di sini. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, sampai tahun depan kita merayakan Maulid lagi, dan tahun berikutnya bermaulid lagi. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.